yang sering kita harapkan, atau bahkan mungkin bertanyalah kepada siapapun yang hadapan kita, mau kamu apa? Dan begitu, maka selalu jawaban, saya ingin sukses. Wah, itu jawaban ingin sukses. Bahkan ketika doa pun ternyata termasuk saya, kan pasti di akhir doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya kalau kita garis bawahi, sebetulnya pengen sukses dunia dan juga pengen sukses akhirat. Nah, tapi masalahnya Ustadz, untuk menjadi orang yang sukses itu kira-kira harus seperti apa? Karena kadang-kadang bisa jadi kita salah jalan ini, ya. Karena bisa jadi orang itu hanya sukses dunia tapi akhiratnya nggak sukses. Ya, nah kita itu kan berharap sukses dunia, sukses akhirat. Nah, kali ini mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada saya dan kita semuanya. Bagaimana sih caranya menjadi orang yang sukses itu? Gitu Ustadz. Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini sulit sekali ya. Aduh. Berarti saya harus bisa dilihat oleh orang itu sukses dunia juga ya. Iya, betul. Aduh, ya sudah. Kalau saya kan selama ini belum pernah cerita ya kerjaan saya apa ini ya, belum pernah cerita lah istilahnya. Tapi ada clue-clue sebenarnya mengarah ke arah pekerjaan saya. Oke lah, besok-besok aja. Waduh, ini rahasia lagi nih. Maksudnya sukses di dunianya. Iya, seperti itu. Ya, jadi kesuksesan di dunia, kemudian hubungannya dengan doa, mohon kepada Allah Ta'ala agar diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu kadang kita tidak bisa menyambungkan. Tidak bisa menyambungkan. Walaupun orang itu kelihatan sukses dunia, dia ibadahnya juga kelihatannya bagus, tidak bisa dikatakan oh dia bahagia dunia dan akhirat. Tidak bisa. Belum tentu ya. Belum tentu. Nah, tidak bisa disambungkan kalau saya belum tentu istilahnya ya. Nah, kalau saya melihat dari sisi-sisi yang sukses dunia dan akhirat itu, saya malah ngambilnya dari salah satu ayat dalam beberapa ayat dalam surat Az-Zariyat. Ringan sih kelihatannya, tetapi harus mempunyai pendalaman yang bagus. Dalam surat Az-Zariyat diceritakan salah satunya adalah wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Di langit ada jalan rezeki. Berarti di sini manusia itu disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berikhtiar. Bukan naik ke langit ya? Bukan, berikhtiar aja. Nah, ikhtiar jelas, umpamanya salah satunya disuruh oleh Allah Ta'ala jelas, sangat jelas sekali yang sering kita bacakan di surat Jum'ah, umpamanya fa'idha qudiyati sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jadi itu salah satu dasar bahwa kita manusia itu disuruh berikhtiar. Selesai kita menjalankan ibadah atau sholat, kemudian bertebaran di muka bumi, itu berikhtiar untuk mencari fadilah Allah, mencari rizki-rizki Allah. Nah, di situ kita tidak bisa juga berpikir bahwa bagaimana orang yang dakwah dia mencari rezekinya. Oh, dakwah itu kan beda. Dakwah itu kan panggilan hati. Kalau dia dakwah panggilan hati, berarti tetap orang yang dakwah itu harus bekerja harusnya. Yaitu dakwahnya dia untuk kerja, ya monggo silahkan. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Asal niatnya. Asal niatnya juga untuk kerja, tapi juga dia mau lillahi ta'ala juga monggo. Tetapi hati-hati, karena ujian demi ujian dari titik dia dakwah dan bekerja itu lebih sulit. Karena bisa jadi kalau misalnya dakwah itu diniatkan menjadi pekerjaan, bisa jadi ada tarif. Lah iya, padahal kalau momennya ada tarif, ayatnya juga. Ini yang berat nih. Aduh, kalau lihat ini, aduh. Kalau mamanya ada dakwah, ada tarif, minta bizarah mamanya, ketemu ayat yang lain. Ayatnya gimana ayatnya?
Qul la as'alukum alaihi ajran. Jadi katakan bahwa aku tidak minta bayar terhadap apa yang aku berikan kepadamu, harusnya seperti itu. Itu memang ayat itu Allah menyuruh Rasul Muhammad SAW itu untuk membicarakan bahwa pada saat beliau itu kajian, beliau itu menyampaikan ayat-ayat Quran, menyampaikan firman-firman Allah ini tidak minta bayar. Disuruh Rasul Muhammad itu disuruh oleh Allah Ta'ala katakan gitu, sampaikan, katakan. Makanya di situ tidak ada bayar sebenarnya pada saat seorang itu dakwah, kan gitu. Nah, kalau dakwah itu dianggap pekerjaan, ya monggo, jadi sisi akhiratnya pasti berkurang atau tidak ada, kan gitu ya, harus dipertimbangkan sebenarnya. Karena sudah selesai di dunia. Karena sudah kamu minta di dunia, kan gitu. Nah, inilah yang harus hati-hati. Nah, ini yang bagian dakwah. Nah, yang lain juga sama. Apakah kesuksesan dunia dengan diberi oleh Allah Ta'ala harta yang cukup lumayan berlimpah, apakah itu sukses? Ya nggak bisa, sukses itu dinilai dari itu. Itu mungkin hanya bagian. Itu baru sebagian. Tapi kalau saya bukan sukses, itu salah satu bagian ujian. Jadi nggak bisa dikatakan sukses. Jadi punya rumah mewah, mobil bagus, istri cantik, anak pejabat, itu ujian. Bukan indikator kesuksesan. Ya, itu ujian malahan. Itu bagian dari ujian, bukan bagian dari sukses. Kalau kita itu menceritakan sukses, itu sama seperti kita itu menceritakan tentang sabar. Sabar ini selama ini orang kan nggak pernah tahu sabar itu bagaimana. Orang yang diem udah dikatakan sabar. Loh enggak, diem itu ya diem. Sabar itu dia bisa melalui persoalan, dia pikirkan, dia kerjakan, kemudian dia serahkan pada Allah Ta'ala, dan pada saat hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia pikirkan lagi, dia kerjakan, dia serahkan pada Allah Ta'ala. Kalau hasilnya nanti tidak sesuai lagi dengan keinginannya, dia juga tenang, dia pikirkan lagi. Kan itu proses sabar itu. Ya. Jadi kalau sabar itu dengan diam, bukan dia hanya diam. Kalau ada masalah diam tenang, dia sabar sekali. Bukan dia diam, malah kayaknya nggak bisa mikir dia dengan masalah itu. Jadi itu tidak bisa dikatakan sabar. Maksudnya apa? Sabar yang dimaksud oleh orang yang adalah diam belum tentu sama dengan nilai oleh Allah Ta'ala. Sukses yang dilihat orang dengan hartanya atau dengan kepunyaannya belum tentu sama dengan sukses yang dilihat oleh Allah Ta'ala, seperti itu Ustaz. Jadi harta yang berlimpah, istri yang cantik, anak yang kelihatan soleha, anak yang kelihatan ganteng, cantik dan sebagainya, itu bukan kesuksesan, itu bagian dari ujian. Jadi itu bagian dari ujian. Kalau ujian itu dianggap oleh dia sendiri, orang tersebut itu sukses, ya monggo, sah-sah aja menurut dia. Ya sah-sah aja menurut dia. Kalau yang namanya kebahagiaan dunia dan akhirat, kita ambil dunia. Kebahagiaan dunia itu beda. Yang kita maksudkan dengan yang Allah maksudkan bisa beda. Tetapi paling tidak bagaimana menyamakan kebahagiaan dunia ini antara kita dengan Allah. Kalau dia itu menginginkan sesuatu, dia coba hentikan keinginan itu. Keinginan duniawi itu hentikan dulu. Harus direm. Rem dulu. Kerjakan apa yang harusnya dikerjakan, yang kelihatan tidak tampak di dunia. Apa? Mohon ampunlah, tobatlah terhadap apa yang kamu kerjakan dulu. Itu kerjakan dulu. Kemudian bersyukurlah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, rizki, kemudian nikmat, kemudian karunia. Bersyukurlah kamu dulu. Padahal kalau momennya kita minta, mohon ya Allah berikan aku rizki yang banyak, umpamanya ya, kita aminkan. Kemudian apakah rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu bisa menjamin bahwa kita itu tidak salah di hadapan Allah? Kita coba tes. Kita tes di sini. Pada saat kita minta rezeki yang banyak,
Walaupun mintanya dengan halal, thayyib dan sebagainya, kita tes. Dulu itu memang banyak salah, enggak? Salah yang bagaimana? Oke. Kamu mencari rizki lewat apa? Pekerjaan saya. Lewat pekerjaan yang saya kerjakan. Kemudian dapat rizki dari Allah Ta'ala. Oke, kamu bersyukur kalau mendapatkan rizki. Persoalannya adalah kamu sudah sekian puluh tahun, memang kamu kalau mendapatkan rizki bersyukur. Oke, bersyukur sekitar 2 atau 3 detik. Oke, kita catat. Kemudian alat untuk mendapatkan rezeki apa? Pekerjaanku, kantor, anak buah. Oke, pernah kamu bersyukur bahwa kamu itu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala melalui anak buahmu? Itu aja dulu. Nah, baru nggak bisa jawab. Padahal berapa puluh tahun kamu itu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, salah satunya melalui anak buah kamu. Tidak pernah bersyukur. Oke, malah marah-marah sama marah-marah, ya ditambah itu. Tambahin. Kemudian dari kamu sendiri, oke, kamu bisa mengendalikan anak buah kamu dari mana? Kamu berangkat dari rumah. Kamu dibangunkan oleh Allah Ta'ala pagi hari. Kamu bersyukur bangun pagi? Belum tentu. Kamu itu bisa sholat. Kamu bersyukur kamu itu bisa menjalankan sholat? Belum tentu juga. Kamu bisa berangkat. Kamu bersyukur dari perjalanan dari rumah ke kantor kamu itu diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian apalagi dari titik-titik yang nyata? Kamu berangkat melalui kaki kamu, kamu mengerjakan sesuatu dengan tangan, kamu itu menyelesaikan masalah-masalah kamu, rapat dan sebagainya melalui mata, melihat, telinga, mendengar, otakmu berpikir. Kemudian kamu sendiri itu memberikan kalimat-kalimat keluar dari lisanmu. Dan akhirnya kamu tiap kali kamu punya punya ini, akhirnya kamu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Yang kamu gunakan itu pernah nggak kamu bersyukur? Itu sudah tercatat berapa puluh tahun kamu lupakan. Nah, dari situlah sebenarnya dia tidak sukses, walaupun dia sukses dari sisi harta. Iya, dia tidak sukses. Nah, disinilah harus kita terjemahkan. Mulai saat ini banyak mohon ampun dulu. Banyak sekali teman-teman dakwah itu bercerita, kenapa doa kamu itu belum dikabulkan? Kali masih banyak dosa. Iya sih, cuma dosa yang mana harus dijelaskan. Karena kalau hanya bisa bilang karena masih banyak dosa, anak kelas 2 SD juga bisa. Kan gitu Ustaz. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Mohon ampunlah pada Allah. Apa kurang? Dengan orang tua, dengan pasangan, apa yang kurang? Dengan apa sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang kita inikan? Pada saat kita berdoa mohon, kita mohon kepada Allah Ta'ala itu sebenarnya yang kita mohonkan itu nafsu kita, atau kita itu serahkan pada Allah Ta'ala? Plong. Ya, ayo kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, yang halal, yang thayyib. Benar sih. Pertanyaan saya itu nafsu atau kita serahkan? Rata-rata pasti nafsu. Tergantung kayaknya Ustaz. Rata-rata kita yang muslim ini pasti nafsu. Nafsu ya. Apalagi yang punya utang, apalagi waduh di sini udah judek. Gimana saya bisa bayar utang itu? Bolah ke orang pinter, ke kiai, ke ini, ke oh iya macam-macam. Akhirnya dia itu mau memuaskan nafsu. Nah, setelah mamanya dia ke orang pinter, ke kiai, mamanya kiai dalam tanda kutip ya, ke dukun dan sebagainya, akhirnya dia terpenuhi hasratnya, punya rezeki itu terpenuhi. Apakah itu bahagia dunia? Nah, kan kita sudah bisa paham. Enggak. Itulah istijrah. Istijrat inilah yang harus kita ketahui juga, jangan sampai kita masuk link daerah situ. Baru kemudian, nah kalau orang-orang sudah masuk, dia mohon ampun, dia bersyukur terus-menerus, baru dia berdoa. Doanya sih kelihatannya ringan. Nah, ini yang dicari. Bahagia dunia dan akhirat itu jelas kita mohonkan. Jelas ya, itu karena itu doa sabu jagat.